Selamat pagi, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu pagi ini? Harapan kita semuanya, kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan. Resapi pada pagi hari ini, kita bersama-sama akan mendengarkan sapaan firman Tuhan sebagai kekuatan di dalam hidup ini. Tapi sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang ada di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Hingga pada pagi ini, Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan. Pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui acara resapi Gereja Kristen Jawa Margayudan. Mohon tuntunan-Mu Tuhan, biarkanlah apa yang boleh kami dengar pada kesempatan pagi ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan ini, ketika kami boleh berhadapan dengan segala bentuk tekanan permasalahan dalam hidup ini. Tetapi kami yakin Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau akan menolong kami. Berkati firman-Mu ini Tuhan, dan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan di dalam kitab Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah firman yang kita terima. Biarkanlah firman ini menjadi kekuatan, petunjuk di dalam kehidupan kita selaku anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita merasa tertekan di dalam hidup ini? Lebih-lebih dalam situasi yang serba terbatas. Terbatas untuk bertemu dengan sesama, terbatas untuk berkumpul, bahkan di dalam peribadatan juga kita dibatasi. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Bapak Ibu, rasanya kalau kita hidup penuh dengan tekanan, kok kurang nyaman kita rasakan. Dan kita jujur, setiap orang pasti nggak mau kalau hidupnya ini penuh diliputi dengan tekanan. Dan saya percaya ada sebagian, bahkan banyak di antara kita pernah merasakan bagaimana rasanya tertekan. Tetapi mari kita melihat dan merasakan maksud apa yang tersembunyi di dalam tekanan itu. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang sering kita lakukan ketika kita tertekan adalah kita tenggelam di dalam kesedihan. Kita merasakan sebuah penderitaan. Kita merasakan kekhawatiran di dalam hidup ini. Bahkan tidak jarang
Dan tanpa kita sadari, kita sering menyakiti orang lain, sehingga sesama kita menjadi sakit hati. Bapak dan Ibu, tekanan sebenarnya merupakan ujian bagi hidup kita, ujian bagi hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita merasakan tertekan, kita mempunyai sebuah kesempatan untuk bertumbuh jika saja kita mau melihat dengan cara pandang yang positif. Kehidupan ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya tekanan, dari yang namanya stres, dan dari yang namanya musibah. Tetapi ketika kita membiarkan kerohanian kita selalu dipelihara oleh Yesus, maka tekanan itu akan menghasilkan sesuatu yang baru, sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat di dalam kehidupan ini. Kekhawatiran kita, ketakutan kita akan berubah menjadi ketenangan dan pengharapan. Kata-kata yang sering menyakitkan orang lain akan menjadi berkat dan menjadi puji-pujian. Roh Kudus akan senantiasa mengajar dan menolong kita untuk selalu menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Dan kehidupan kita akan selalu dipenuhi oleh buah-buah roh yang kita hasilkan. Sebab Bapak Ibu yang dikasihi, lewat tekanan kita pasti akan melihat ada kemuliaan Allah. Asal kita tetap berserah dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap tinggal di dalam Yesus, sebab di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang penting bukan seberapa berat tekanan yang menghimpit hidup kita, tetapi maksud apa yang tersembunyi di balik tekanan itu. Selamat pagi, tetap semangat. Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan. Biarkanlah melalui firman pagi ini kami semakin dikuatkan untuk terus bersemangat di dalam kehidupan ini, untuk terus berbuat sesuatu yang bermakna bagi kehidupan ini. Tolonglah kami Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.